pembicara yang kedua yaitu Bapak Dr. Sanihu Munir. Kami persilakan Pak. 1 menit bertanya Pak. Ini bertanya dulu. Ya, bertanya dulu Pak. Saya kembali kepada pertanyaan 1. Siapakah Mesias menurut Pak Sanihu? Sebab kalau di dalam kata-kata preeksistensi tadi, Yohanes menunggu Mesias. Tentang Yesus itu, dia yang ada sebelum aku. Yohanes 1 ayat 15, Yohanes 29 ayat 30. Yang kemudian ingin penjelasan siapakah Mesias menurut saudara Sanihu, karena bagi saya Mesias itu adalah Yesus. Terima kasih. Saya sangat sayangkan Bapak menanyakan Mesias, padahal itu sudah saya jelaskan di dalam makalah saya. Silakan lihat di halaman 6, Mesias menurut Edward Gibbon, dalam bukunya The Decline and Fall of the Roman Empire. Ini di dalam buku The Decline and Fall of the Roman Empire di halaman 265 dikatakan bahwa the Messiah of the Jew had been more frequently represented under the character of king and conqueror. Jadi Mesiasnya Yahudi itu, Mesias itu kan ini dia dalam bukunya A.N. Wilson, ya, dia dikatakan bahwa the Jerusalem movement still look to Jesus as a conventional Messiah. They hope for him as a national deliverer from the hand of the Roman Empire. Jadi Mesias yang ditunggu-tunggu orang Yahudi adalah yang akan membebaskan mereka dari penjajah Romawi. Kemudian Russell Shorto, ya, di situ dikatakan bahwa Messiah was a warrior, a king, and absolute victor in the battlefield. Ini Gospel Truth, ya, di halaman 167. A Messiah was a warrior, a king, and absolute victor on the battlefield. Jadi Mesias itu adalah raja pemenang dalam pertempuran. Jadi mereka itu menanti Mesias yang akan membebaskan Yahudi dari Israel dari penjajahan Romawi. Kita ya was a warrior, a king, and absolute victor on the battlefield. Jadi Mesias itu adalah raja pemenang dalam pertempuran. Jadi mereka itu menanti Mesias yang akan membebaskan Yahudi dari Israel dari penjajahan Romawi. Kita Islam tidak menunggu Mesias. Ngapain kita? Tidak ada yang jaga Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Ya kan? Oleh sebab itu Nabi Muhammad tidak menunggu Mesias, karena Mesias itu ditunggu oleh orang Yahudi. Jadi bagi kami, kita tidak punya urusan dengan Mesias. Yang kita punya urusan itu Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu Rasul Allah, itulah Yesus, Rasul Allah, bukan Tuhan, ya kan, bukan anak Allah. Barangkali tolong dijelaskan Pak mengenai anak Allah dalam Al-Quran. Ya, terima kasih. Tadi ada satu hal yang disampaikan oleh Bapak Cahyadi tentang bahwa Quran juga menyebutkan bahwa Allah mungkin ngambil anak. Sebetulnya ini ada kekeliruan yang perlu kita luruskan. Allah mengatakan law aradallahu ayattakhidha waladan subhana. Law aradallahu ayattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhana wallahul wahidul qahhar. Ini sebetulnya merupakan penolakan terhadap dakwaan orang-orang Yahudi, orang ahli kitab, bahwa Allah itu punya anak. Allah mengatakan, kalau Allah menginginkan anak, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sesuai yang dia kehendaki, bukan usulan manusia. Dan Allah tidak perlu anak. Maka dikatakan wal wahidul qahhar. Dialah Allah satu yang Maha Penakluk. Maka ayat-ayat banyak sekali ya dalam surat Kahfi ayat 4, surat Maryam ayat 88 sampai 92, surat Al-An'am ayat 101, Al-Baqarah 116-111, Allah mengatakan subhana anna yakunu lahu wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah punya anak sementara Allah tidak punya istri? Ini perlu penjelasan tentang anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua tentang kata-kata Tuhan, yang saya cukup simpati dengan apa yang dikatakan oleh Pak Cahyadi ketika mengatakan Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan, artinya orang yang dihormati. Kali itu bagi kita juga menghargai Nabi Isa. Cuma dalam Islam itu penggunaan kata-kata perlu perhatian. Artinya ketika kata-kata itu diartikan salah, maka kata-kata harus kita tinggalkan. Seperti dalam Quran dilarang menggunakan kata ra'ina.
Jadi jangan sampai kita memanggil Nabi Muhammad dengan ra'ina. Kalau ra'ina artinya bisa diartikan perhatikan kami, dan juga bisa diartikan orang yang gila, maka suruh memakai kata undurna. Jadi kalau kata Tuhan yang dipakai dalam Quran atau dalam Bible artinya Tuhan, artinya yang disembah, itu perlu kita hilangkan. Kembali aja kepada Quran, jelas-jelas mengatakan Nabi Isa adalah Rasulullah, Nabi Isa adalah wajihan sebagaimana diimani oleh Pak Cahyati. Maka lebih kembali aja pada Quran, lebih jelas dan tidak ada salah penafsiran. Ya, terima kasih. Kami persilakan dari tadi ini yang bertanya, sekarang Bapak dari pihak Islam untuk bertanya kepada Bapak Cahyati. Silakan Pak. 1 menit Pak. Ya. Ini saya mau lihat masuk kepada makalah di sini di dalam halaman 2. Sesungguhnya perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Ya, itu di dalam Yesaya. Silakan buka Alkitab. Yesaya pasal 7 ayat 14. Ya, seorang perempuan mengandung. Ya kan? Mengandung di zamannya Yesaya 700 tahun sebelum Nabi Isa. Lalu kemudian dikatakan dia menamakan dia Immanuel. Lalu ini diarahkan kepada Yesus. Ini tidak benar Pak. Ya kan, siapa yang pernah mengatakan bahwa namanya Yesus itu Immanuel? Siapa yang pernah memanggil? Kalau Bapak dapatkan suatu referensi yang mengatakan bahwa Yesus itu dipanggil oleh orang Immanuel, saya bayar lagi 5 juta. Tidak bisa Pak, jangan begitu, ini berbahaya. Jadi ini Alkitab yang mengatakan, tapi orang tidak pernah melakukan itu. Tidak ada orang di zaman Yesus mengatakan, "Hai Immanuel," tidak ada. Ya Pak, ini celaka. Nah, oleh sebab itu, yang kedua, mengandung. Anak perempuan muda mengandung. Itu kan mengandung di zamannya Raja Ahaz. Kenapa itu harus Yesus? Ya kan? Kenapa harus Yesus? Ini tidak benar. Oke. Silakan kami untuk kepada Bapak Pendeta untuk menjawabnya. Silakan Pak. Tidak santai saja Pak. Tim kerja tim Pak, silakan Pak. Ya. Saya terima kasih. Kata pertanyaan ini saya baca lengkap teksnya saja bersama. Yesaya 7 ayat 14 dan 15. Sebab itu Yahweh sendiri akan memberikan kepadamu satu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di dalam ini dengan terjemahan lain itu disebut virgin. Jadi jelas dikatakan Yahweh sendiri, Allah Abraham sendiri yang akan memberi tanda. Ini berkaitan dengan nubuatan Alkitab yang dikatakan oleh kepada Adam ketika Adam berdosa, ada permusuhan antara benih perempuan dan benih ular. Oleh karena itu jelas itulah anak yang dijanjikan, the Messiah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tadi karena saya di sini di dalam tulisan ini dikatakan Tuhan, Pak Sanihu tadi mengatakan dalam tulisan di Alkitab bahasa Ibrani tidak ada nama Yahweh, tapi adanya adalah Adonai. Saya bawa Alkitabnya nih Pak. Barangkali klarifikasi. Maksud saya betul di situ tulisannya Y-H-W-H. Tetapi kan orang Ibrani, orang Israel tidak membacanya Yahweh. Itu pantang Pak, dibunuh kalau baca begitu. Dibaca dengan Adonai maksud saya. Tapi Bapak menggunakan H. H itu di mana? Tidak ada di situ Pak. Baik, nah ini curang. Terima kasih. Kalau saya senang kalau audiens bisa tertawa supaya nggak ngantuk.
Kata santai saja. Coba carikan Alkitab bahasa Ibrani, saya